warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan modul P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kami mengambil tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan topik pembuatan krayon dari bahan limbah minyak jelantah. Dengan topik proyek yaitu krayon. Yang mana sebelumnya yaitu yang terhormat Dr. Ratna Parwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran STEM dalam kimia. Adapun anggota kelompok saya yang pertama yaitu ada saya sendiri Yulin Sadita, kemudian Dwi Hijrah Pratiwi, dan yang ketiga Esti Siptiani. Baiklah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh saudari Dwi Hijrah Pratiwi. Kepada Dwi Hijrah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang mana ada profil project, adapun tujuan project. Yang pertama yaitu profil project, yang mana profil project dari model ini pembuatan krayon dari minyak jelantah adalah kegiatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir secara kreatif tentang pengelolaan limbah organik dan menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang kedua yaitu tujuan project. Dengan adanya project ini, sebagai peserta didik dapat memanfaatkan limbah yang terbuang sia-sia, khususnya seperti minyak jelantah yang bisa dibuat menjadi lilin warna atau krayon yang sangat bermanfaat bagi peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada profil dari modul tersebut yang bertemakan berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan topik membuat krayon dari limbah minyak jelantah. Profil project yaitu krayon. Adapun tujuan yang terdapat beberapa komponen yang mana ada dimensi, elemen, dan sub-elemen. Yang mana dimensi terdapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan elemennya itu akhlak kepada alam, sub-elemen menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kedua yaitu dimensi gotong royong, yang terdapat elemennya itu kolaborasi, sub-elemennya itu kerjasama dan koordinasi sosial. Yang selanjutnya dimensi bernalar kritis, yang terdapat elemennya memperoleh dan memproses gagasan, dan sub-elemennya yaitu mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengelola informasi dan gagasan. Adapun dimensi kreatif yaitu elemennya memiliki keterampilan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, dan sub-elemennya yaitu memiliki keterampilan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dan yang terakhir yaitu dimensi mandiri, yang mana terdapat elemen mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, dan sub-elemennya yaitu menunjukkan inisiatif dan bekerja secara inisiatif. Di fase E yang terdapat di tabel tersebut. Dan selanjutnya yaitu alur aktivitas siswa, yang mana ada bahan, peran guru, produk. Bahan yaitu ada kertas folio, penggaris, dan alat tulis. Peran guru yaitu fasilitator, narasumber, dan produk lembar jawaban tes diagnosis siswa. Adapun persiapan, yang mana guru mengucapkan salam dan sapa kepada siswa. Guru dan siswa bertanya jawab tentang pembelajaran sebelumnya. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan tematik, dan guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. Adapun pelaksanaan kegiatan yaitu guru membagi materi mengenai daur ulang minyak jelantah dan mengelolanya menjadi barang yang berguna, bisa dilihat pada link YouTube tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik diminta melakukan riset mandiri mengenai daur ulang minyak jelantah dan mengelolanya menjadi barang yang berguna. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik mempresentasikan dengan kelompok kecil. Dan yang selanjutnya yaitu penutup. Guru dan peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Dan guru memberikan penguatan pemahaman materi hari ini dan menyampaikan kegiatan mendatang. Dan guru dan peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam.
Sebelumnya tadi sudah dijelaskan pertemuan 1 untuk peserta didik, yang selanjutnya yaitu pertemuan 2 yang mana kita menggunakan bahan kertas folio dan laptop, dan peran guru yaitu sebagai fasilitator dan narasumber. Adapun produk yang akan digunakan yaitu makalah tentang kreasi penulis krayon dari bahan minyak jelantah. Yang selanjutnya yaitu persiapan peserta didik, yang mana guru mengucapkan salam dan sapa kepada siswa. Guru menggerakkan peserta didik bergabung dengan kelompok untuk mengelola krayon dari minyak jelantah. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, yang mana guru membagi link video tentang kreasi mengelola minyak jelantah menjadi pensil krayon, bisa kita lihat dengan link YouTube yang tersedia. Dan yang selanjutnya itu peserta didik berdiskusi dengan kelompok besar membuat makalah tentang kreasi pensil krayon dari bahan limbah minyak jelantah dengan format yang ditentukan. Dan yang selanjutnya itu peserta didik mempresentasikan makalahnya. Selanjutnya yaitu guru menutup pembelajaran dengan peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan penguatan pemahaman materi hari ini dan menyampaikan kegiatan yang akan datang. Dan yang selanjutnya itu guru mengingatkan kepada peserta didik untuk membawa perlengkapan sebagai berikut, yang mana ada bahan dan alat. Bahannya yaitu terdiri dari minyak jelantah, asam nitrat, PEG atau propylene glycol, sorbitol, talcum powder, dan kunyit. Yang selanjutnya itu ada alat, yang mana terdiri dari panci, sendok, wadah plastik dan cetakan. Dan yang selanjutnya yaitu pertemuan 3 dan 4, yang mana pertemuan ketiga itu kita sebagai calon guru harus mempersiapkan guru mengucapkan salam dan sapa kepada siswa dan menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan persiapan peserta didik dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan, yang mana guru mengarahkan siswa untuk mulai merencanakan rekreasi apa yang akan dibuat dari sisa limbah minyak jelantah yang sudah tidak terpakai. Dan yang kedua yaitu guru mengarahkan siswa untuk memulai kegiatan yang sudah direncanakan bersama dengan kelompoknya. Yang terakhir yaitu penutup, yang mana guru dan peserta didik merefleksi kegiatan hari ini. Guru memberi penguatan pemahaman materi hari ini dan menyampaikan kegiatan yang akan mendatang. Guru mengingatkan kepada peserta didik membawa laptop atau handphone untuk membuat video tutorial dan video kegiatan. Dan yang selanjutnya itu guru dari peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pertemuan 4, yang mana sebelum memulai pembelajaran guru harus mempersiapkan dan mengucapkan salam dan sapa kepada siswa. Dan yang selanjutnya itu pelaksanaan kegiatan. Guru mengarahkan siswa untuk mulai mengumpulkan dokumen file foto dan video yang akan diedit. Yang selanjutnya itu guru mengarahkan siswa untuk memulai kegiatan pengeditan video. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, yang mana guru dan peserta didik merefleksi kegiatan hari ini. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dwi Hijrah Pratiwi atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Esti Siptiani. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya materi kedua dilanjutkan dari saya, asesmen pertemuan 1. Di sini ada kegiatan pertamanya itu berupa tes diagnostik. Sebelum dimulai pembelajaran, peserta didik diberikan beberapa soal. Di sini ada 5 soal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan limbah rumah tangga? Sebutkan contoh dari limbah tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan limbah minyak jelantah? Bagaimana limbah ini dihasilkan? Yang ketiga, apa manfaat mengelola limbah rumah tangga? Yang keempat, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses daur ulang minyak jelantah? Yang kelima, bagaimana limbah minyak jelantah dapat diubah menjadi barang berguna? Berikan contoh produk yang dihasilkan dari pengelolaan limbah ini. Selanjutnya ada lampiran kegiatan
kegiatan pertama. Petunjuk pengisiannya itu ada aspek yang dinilai. Yang pertama, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Lampiran kedua ada instrumen asesmennya, itu kegiatannya berupa presentasi. Di sini keterangan aspek yang dinilai itu ada 5. Yang pertama itu kerjasama tim peserta didik. Yang kedua komunikasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga mengajukan pertanyaan. Kelima menanggapi pendapat. Dan selanjutnya itu berpartisipasi dalam proses pengambilan kerja tim. Selanjutnya itu lembar refleksi peserta didik kegiatan ketiga. Di sini ada lembar refleksi peserta didik, ada pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dinilai dari kegiatan lembar refleksi peserta didik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Esti Siptiani atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan saya sampaikan sendiri. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu di sini itu ada lampiran kegiatan ketiga, yang mana itu instrumen asesmennya yaitu kegiatan membuat kreasi pensil krayon dari limbah minyak jelantah. Kelasnya yaitu misalnya kelas 11. Nah, di sini ada format penulisan tabel penilaian instrumen tersebut. Di sini ada nomor, kemudian nama, ketekunan, ketelitian, kebersihan, dan nilai. Bisa dilihat pada slide PPT-nya yaitu ada tabel. Yang selanjutnya yaitu lembar refleksi peserta didik kegiatan 4. Lembar ini diisi siswa sebagai bahan refleksi selama kegiatan berlangsung. Itu lembar refleksi peserta didiknya, ada tabelnya yaitu ada nama peserta, kelas, hari atau tanggal, tema, kemudian topik, sudah pertemuan keberapa. Nah, di mana berikan tanda checklist pada kolom yang kamu anggap sesuai dengan perasaan kamu. Nah, adapun pernyataannya. Pernyataannya yaitu terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian itu ada tabel lagi, sampingnya ada aku ingin terlibat aktif dalam proyek ini. Kemudian kegiatan dalam proyek ini sangat menantang. Terus pembelajaran dalam proyek ini akan sangat membekali saya mengenal kerajinan lokal. Kemudian proyek ini seru dan menyenangkan. Tanggung jawab sebagai manusia dan diciptakan Tuhan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Peduli pada kerajinan lokal wajib kita tingkatkan. Kemudian seharusnya kita menjalani hukuman sebagai suatu konsekuensi. Saya berharap budaya positif di sekolah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian itu saya berharap budaya positif di sekolah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu pernyataannya apa? Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Bisa di checklist saja. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perasaan Anda telah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, itu ada lingkari pilihan jawab yang paling menggambarkan perasaan Anda tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu lampiran kegiatan 4. Yang mana itu instrumen asesmennya, kegiatan membuat karya seni dari limbah. Itu dari limbah minyak jelantah tadi. Nah, kemudian kita itu memberikan skor kepada peserta didik. Untuk yang pertama yaitu ketekunan. Skornya itu ada 4, yang mana itu berkonsentrasi dalam mengajar. Skor ketiga yaitu kurang berkonsentrasi dalam mengajar. Skor kedua itu sering tidak dalam mengajar. Skor ke-1 itu tidak mengajar. Selanjutnya yaitu mengenai ketelitian. Skor 4 itu berhati-hati dalam mengerjakan dan sampai tuntas. Skor 3 itu berhati-hati dalam mengerjakan tapi tidak sampai selesai. Skor kedua itu tidak berhati-hati dalam mengerjakan tapi sampai selesai. Nah, skor 1 itu tidak berhati-hati dalam mengerjakan dan tidak sampai selesai. Dan yang ketiga yaitu mengenai kebersihan. Skor keempat itu tidak ada sampah di atas meja dan tidak lantai, itu tidak ada sampah di lantai,
tempat setelah siswa bekerja. Kemudian skor ketiga itu tidak ada sampah di atas meja dan sampah di lantai setelah siswa belajar atau bekerja. Skor 2 itu ada sampah di meja tapi di lantai tidak ada sampah setelah siswa bekerja atau belajar tadi. Skor 1 itu ada sampah di meja dan di lantai ada sampah setelah siswa bekerja. Nah, keterangannya yaitu angka itu sesuai dengan skor. Kategori skornya itu ada 4. 4 sama dengan sangat baik, 3 itu sama dengan baik, 2 itu sama dengan cukup, 1 itu kurang. Nah, adapun keterangan dan nilainya. Cara menghitung nilainya yaitu nilai itu sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali dengan 100. Yang selanjutnya yaitu lampiran kegiatan 4. Nah, lampiran kegiatan 4 itu tadi sama saja seperti yang lampiran ketiga tadi, ada instrumen kegiatan. Instrumen kegiatannya tadi yaitu kegiatan membuat kreasi pensil krayon dari limbah minyak jelantah. Kelasnya misalnya kelas 11 IPA. Nah, adapun format penulisannya yaitu bisa dilihat pada tabel PPT tersebut, itu ada nomor, nama, dan formatnya itu ada ketekunan, ketelitian, kebersihan, dan yang terakhir itu ada nilai. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan materi presentasi dari kelompok kami. Yang mana itu kesimpulannya, limbah organik itu merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan dan proses produksi yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologis. Minyak jelantah merupakan limbah organik yang berasal dari minyak penggorengan, bahan makanan yang terletak atas gliserida yang membuat rantai karbon panjang. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang merupakan minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan sebagainya. Merupakan minyak bekas pemakaian yang sudah digunakan berulang-ulang. Minyak goreng hanya boleh digunakan 2-4 kali menggoreng karena setiap dipakai minyak akan mengalami penurunan mutu. Minyak jelantah itu memiliki kandungan peroksida yang tinggi yang bisa disebabkan oleh pemanasan yang melebihi standar, sehingga minyak goreng bekas itu dapat diolah kembali dengan kreasi pembuatan barang yang berguna. Jadi minyak jelantah itu bisa digunakan sebagai kreasi atau sebuah karya. Misalnya salah satu contohnya yaitu pembuatan pensil krayon dari limbah minyak jelantah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Ada satu kata yaitu selagi ada niat, di situ ada jalan, dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.